Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Zikri Somantri. NIM saya B111.22.0217. Program studi saya S1 Manajemen. Kelas saya D reguler pagi. Asal kampus Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas makalah yang berjudul Poligami dalam Pernikahan. Baik, tanpa basa-basi kita langsung saja ke dalam materinya. Check it out. Apa itu poligami? Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Secara etimologi, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata poli atau polus yang berarti banyak, dan kata gamen atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Dan ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan Quran Surah An-Nisa ayat 129. Bagaimana pandangan kitab-kitab fikih terhadap poligami? Penjelasan tentang asas perkawinan tidak ditemukan secara tegas dalam kitab Al-Mabsud, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaraksi dari mazhab Hanafi. Dalam kitab ini hanya ditulis seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurramat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul ahli wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rada'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum man nasaikum allati dakhaltum bihin فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ Innallaha kana ghafurur rahima. Artinya, diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu itu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu, maka tidak berdosa. Istri-istri anak kandungmu, dan mengumpulkan 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Pandangan para ulama terhadap poligami. Seluruh ulama baik yang klasik maupun modern mengaku keberadaan poligami di dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun setiap orang berangkat dari dasar pemikiran yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam, bahkan tidak jarang bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Secara garis besar, perbedaan pendapat para ulama tentang praktek poligami ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ulama yang membolehkan poligami dengan persyaratan mampu berlaku adil. Yang kedua, ulama yang berpendapat bahwa kebolehan poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dengan memperketat persyaratannya. Ketiga, ulama yang menganggap bahwa poligami merupakan praktik ketidakadilan gender dan mengusulkan ketentuan sanksi hukum bagi para pelakunya. Hukum poligami menurut hukum Islam. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.
Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Hukum poligami di Indonesia. Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apa hikmah poligami dalam Islam? Islam menjadikan poligami sebagai jalan untuk hidup yang mulia. Poligami dapat menyelesaikan masalah besar seperti kemandulan yang dialami oleh istri, sakit yang menyebabkan seorang istri tidak bisa berhubungan dengan suaminya, dan juga seperti meningkatnya jumlah perempuan dibandingkan laki-laki. Apa dampak positif dari poligami? Poligami juga bisa memiliki sisi positif diantaranya terhindar dari maksiat dan zina, untuk memperbanyak keturunan, melindungi para janda, perawan tua, dan kelebihan perempuan. Kebutuhan seks suami terselesaikan saat istrinya melahirkan, haid, sakit, uzur, dan lain-lain. Istri terpacu untuk melakukan yang terbaik bagi suaminya. Apa dampak negatif dari poligami? Para wanita yang mengalami poligami akan mengalami masalah gangguan jiwa yang berdampak juga buat kesehatannya. Mereka lebih mudah jatuh dalam depresi, gangguan psikosomatik, mudah mengalami kecemasan, dan juga bisa mengalami paranoid. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kembali lagi manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.